Prabowo ini wajah dan tubuhnya itu seperti Rembo, tapi hatinya hati Rinto. Presiden Prabowo jangan hatinya seperti Rinto lah dalam urusan kenegaraan. Kok aneh ada undang-undang menyatakan sesuai kebutuhan presiden. Kalau dianggap masih ada kebutuhan bisa diperpanjang 2032. Berarti ada apa di 2029 dan setelah 2029 ini kan 2032 menjelang 2034. Bagi saya ini kebutuhan ini bahasanya bahasa bersayap. Ada suatu penyelundupan pasal ini dalam undang-undang berkaitan dengan dugaan Partai Coklat. Justru ada bau-bau seperti itu RU ini. Ini mengerikan. Saat ini usia Listio Sigit Prabowo 57 tahun dan hampir 6 tahun menjabat. Kalau kemudian ini diketok ya, berarti dia akan pensiunnya 2 tahun kemudian, ya kan? Ya, 2 tahun kemudian dari 2027 berarti 2029. Dia akan dimanfaatkan oleh siapa? Perwira tinggi kepolisian bintang 4 ya, sama dengan TNI, pensiunnya 63. Ya kan? Artinya dia tambah 3 tahun dari 2029. Berapa? 2032. Ada plusnya lagi. Bintang 4 bisa sampai 65. Jika itu dibutuhkan ada keahlian khusus. Apalagi oleh presiden. Berarti masuk lagi dia 2034. Pilpres lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Medilog, beberapa tahun menjelang 2029, kita melihat ada sesuatu yang menarik untuk diamati. Nyaris tanpa hiruk pikuk, usia pensiun aparatur negara mulai bergeser, bergerak. TNI usianya diperpanjang, Polri saat ini tengah diwacanakan untuk juga diperpanjang, demikian pula ASN, aparatur sipil negara. Di atas kertas, semuanya berjalan biasa-biasa saja. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita nafikan bahwa dalam politik, tidak hanya apa, tetapi kapan dan siapa yang diperlakukan atau menjadi subjek dari satu persoalan, itu menjadi sangat penting. Karena itu, pertanyaan publik tentang, terutama yang tadi saya angkat lebih dulu, perpanjangan usia Polri, ini menarik untuk kita cermati, dan menarik untuk kita perbincangkan, juga menarik untuk kita kritisi di tengah ketidakkritisan lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu saat ini. Karena itu, untuk mengkritisi persoalan ini, mencoba dengan skeptis, mencari-cari mengapa usia Polri diperpanjang. Pada Medilog kali ini, kami menghadirkan Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno. Beliau adalah Wakil Kapolri pada beberapa periode yang lalu. Kemudian Dr. Slamet Ginting. Kali ini benar dengan A. Salah seorang pengamat militer dan pengamat birokrasi yang sudah sama-sama kita ketahui kredibilitasnya. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pak Ugroseno. Pak, ini ada rencana untuk menaikkan angka pensiun anggota Polri dari 58 ke 60. Apakah ini memang kebutuhan yang mendesak dari organisasi ini, organisasi yang Bapak pernah di dalamnya, atau ini merupakan tanda bahwa reformasi Polri, terutama dalam urusan kaderisasi, gagal? Ya, jadi perubahan usia dinas dalam Polri itu kan awalnya dulu sampai usia 55, Pak. Betul. Ya kan, setelah reformasi dirubah menjadi 58. Ya. Dan itu pun penyesuaian dari 55 ke 8 juga memerlukan suatu kebijakan-kebijakan, butuhkan suatu peraturan siapa yang akan melaksanakan pada saat usia mencapai 58. Nah, waktu itu yang sudah mencapai usia 55 diperpanjang 1 tahun. Jadi 56 dulu. Kemudian berikutnya
ditambah 2 tahun jadi 57. Jadi selama 2 tahun itu masih adaptasi. Nah, tahun ketiga baru mulai dilaksanakan 58. Sehingga perubahan itu tidak terasa. Ya, 55 ke 58. Nah, kemudian kalau sekarang 60 dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, kemudian ada Pak Wakil Ketua DPR Pak Sumidasko, itu menyesuaikan dengan usia yang diakui oleh badan-badan internasional di situ, dan juga instansi lain. Jadi sampai kalau Pak Dasko mengatakan 62, ya kan? Tapi di draft RUU Kepolisian ini 63. Nah, saya juga coba kontak dengan rekan saya dulu yang rekan SMA, Pak Hakim MK yang baru pensiun, Pak Arif ya, Arif Hidayat ya. Katanya memang dia baru pensiun dari Hakim MK itu usia 70. Jadi tahun lalu kalau saya nggak salah Pak Arif itu ya. Baru 2025 ya. Tahun ini. Oh, tahun ini. Awal 2026 ya. betul. Jadi kalau usia itu kan jabatan fungsional. Betul. Ya, nah karena struktur di Polri ini kan jabatan struktural ini kan operasional nih Pak. Nah, bagi saya kalau jabatan fungsional nggak usah 63 atau 65 sampai 70 nggak ada masalah. Ya kan? Kenapa sampai 70 jabatan fungsional Pak ya? Yeah. Nah, itu yang kita lihat sekarang penasihat ahli Kapolri saja Pak Rianto sama Pak Ito Sumardi itu usianya udah di atas 70. Ya kan? Kemudian ada senior lagi di situ di Barreskrim yang sering ikut dalam gelar perkara pengawasan penyidikan itu, namanya Jenderal Atif Ali juga. Itu usia mungkin di atas 5 tahun ya, kurang lebih 75-76. Tapi otaknya masih bisa dipakai. Yeah. Nah, bagi saya undang-undang ini seharusnya memuat usia 60 itu untuk jabatan struktural. Ya, nah jabatan struktural ini kan ada piramida kepangkatannya, Pak. Yeah. Di situ. Jadi kalau jabatan fungsional mungkin nanti dikeluarkan dari piramida struktural jabatan tadi. Harus ada kotak sendiri lah. Kalau fungsional bisa kotak saja, nggak usah piramida, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya jabatan struktural ini sampai 60, itu harusnya berlaku bagi setiap anggota Polri. Ya. Tidak dibeda-bedakan antara ada kelompok Tamtama, Bintara, kemudian ada perwira menengah, ada perwira tinggi yang hanya sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Saya membaca undang-undang ini juga agak lucu. Ini kan inisiatif DPR nih. Oh, oke. Ya, terus bintang 4 sendiri. Nah, yang saya agak lucu tadi. Bertanya-tanya lucu tadi. Kenapa di situ disebut bintang 4 memang sampai 60. Jadi bintang 4 dipisahkan dari bintang 1, bintang 2, bintang 3 nih. Iya. Bintang 4 sampai 60. Kira-kira apa maksudnya Pak kalau Bapak mencoba menelaah? Ini saya lihat ada suatu maksudnya penyelundupan pasal ini dalam undang-undang. Yeah. Kenapa? Karena bisa sampai 63. Ya kan? Yang bintang 4 tadi ya? Bintang 4, berarti bintang 4 kan nggak usah malam-malam katakan itu Kapolri, nggak ada lagi. Iya. Karena nggak ada lagi bintang 4 yang ada. Iya, kalau bintang 4 kan Kapolri sampai 63. Iya. Tapi begitu kita baca lagi, untuk yang seorang anggota Polri yang punya kemampuan ahli, itu bisa sampai 62 diperpanjang. Tapi untuk Kapolri ini kan bukan jabatan ahli. Iya. Kenapa 63? Nah, bagi saya yang ahli sekarang harusnya kalau dia di jabatan struktural, Pak, sudah 60 pensiun atau belum pensiun ya, Pak. Iya. Seorang yang punya jabatan fungsional atau jabatan ahli nih. Iya. Ya kan? Itu setelah usia 60 tidak perlu pensiun, tapi dia keluar dari struktural. Dia jabatan fungsional. Fungsional, ya betul. Itu setiap 2 tahun bisa diperpanjang, dilihat kondisi kesehatan. Nah, bisa 62, kemudian 64, 66, 68 sampai 70. Iya. Seperti Pak Ito tadi yang Bapak katakan. Iya, kan jabatan fungsional. Ahli juga sama. Bisa sampai 70. Tapi kalau ahli mungkin bisa lebih dari itu. Kita lihat kalau kondisi masih bagus ya bisa ambil sampai 80. Itu nggak ada masalah bagi saya karena yang di otaknya dipakai gitu. Jadi Pak, tadi Bapak mengatakan soal ada kemungkinan penyelundupan pasal kalau kita
frankly speaking nih Pak ya, apa kira-kira yang menurut Bapak, kecurigaan Bapak, ingin diselundupkan ini? Enggak, saya baca di sini itu agak aneh Pak ya, yang agak aneh itu. Jadi di situ sebutan pasalnya di situ sebutkan batas usia pensiun untuk bintang 4 itu. Nah, di sini batas usia pensiun bagi anggota kepolisian ini di sini bintang sebentar. Berarti anggota kepolisian yang bintang 4 ini sampai 63 itu. Jadi setelah 60 nih. Batasnya 60 nih. Sesuai kebutuhan presiden. Kok aneh ada undang-undang menyatakan sesuai kebutuhan presiden. Nah, kebutuhan apa nih? Kebutuhan kan banyak nih. Iya. Bagi saya ini kebutuhan ini bahasanya bahasa bersayap. Iya. Gitu. Nah, saya melihat karena politik karena berkaitan kenapa 63? Betul. Ini hukum ya, undang-undang Pak ya, bukan puisi ya. Jadi nggak bersayap seharusnya ya. Iya. Jadi ini yang perlu diwaspadai kenapa 63 tadi. Betul. Nah, kalau dilihat dari usia Pak Kapolri sekarang, Pak Kapolri sekarang kan 57. 57 berarti tahun depan pensiun 58. Mei. Berarti kalau 2 tahun langsung diperpanjang 2029 Mei. Iya. Tapi kalau dianggap masih ada kebutuhan bisa diperpanjang 2032. 2032 ya? Iya. Berarti ada apa di 2029 dan setelah 2029 ini kan 2032 menjelang 2034. Nah, ini hitungan ini bagi saya akan mengganggu apa ya bagi para junior yang siap untuk menjadi Kapolri nanti pasti terhambat. Dan bagi saya di sini ini perlu diwaspadai. Jadi seorang Kapolri itu kalau misalnya kita konsekuen pada usia 60, justru seorang Kapolri tidak akan memegang jabatan lagi, jabatan fungsional. Tapi kalau mau ada prioritas jabatan fungsional, kalau memang punya kemampuan luar biasa, ya seperti dulu ada Kapolri, mantan Kapolri almarhum Jenderal Polisi Purnawiran Profesor Dr. Awaludin Jamin, itu menjadi ketua penasihat ahli Kapolri. Karena memang kemampuan beliau itu yang menyusun kebijakan pola pembenahan Polri itu sejak tahun kalau nggak salah tahun 78. Tuh, setelah ada korupsi di polisi. Nah, itu beliau bisa dipakai. Nah, sekarang kalau setiap mantan Kapolri ingin diperpanjang, jadi seolah-olah kan nanti mengumpulkan. Jadi bagi saya seorang Kapolri itu sudah mencapai puncak karir tertinggi, 60 pensiun. Nah, jabatan fungsional itu bisa diberikan kepada para bintang 3 yang ada, tapi tidak perlu naik pangkat. Naik pangkat lagi, apalagi naik pangkat kehormatan dan sebagainya yang itu tidak ada aturannya di Indonesia ini. Nah, dia masih diperlukan tidak pensiun, ya masih aktif, tapi sampai usia katakanlah 70 tadi. Itu mungkin bagi saya lebih bagus dilakukan seperti itu. Makanya saya melihat kalaupun usia 60 ini nanti diterapkan, saya sependapat karena masalah. Nah, diberikan tenggang waktu 3 tahun ini, Pak. Seperti KUHP. KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diberlakukan 3 tahun setelah diundangkan. Karena kalau Undang-Undang Kepolisian baru nanti lahir tahun 2026, nah itu akan diberlakukan nanti 2029. Kenapa diberlakukan 2029? Karena harus disiapkan nanti Pak peraturan-peraturan Kapolri, peraturan-peraturan kepolisian yang menyangkut masalah sumber daya manusia, kemudian pendidikan, kemudian masalah pangkat, jabatan, pengawasan dan sebagainya. Ini yang kalau berkaitan usia pensiun tadi ini harus diatur lagi supaya nanti generasi yang melaksanakan undang-undang ini dengan usia 60 itu adalah ya 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan seperti itu. Kita akan coba angkat lagi persoalan ini Pak dari sisi Bapak. Ya, sebelumnya saya ke Pak Dr. Ginting. Ini kelihatannya hampir seperti apa ya paket konsolidasi. Apakah seperti itu? Dan bagaimana kemudian Mas Ginting melihatnya? Ya, saya kira ini bisa dibaca sebagai salah satu kemungkinan politik. Politik kan serba kemungkinan. Mungkin, betul. Tapi belum tentu merupakan tujuan utamanya, ya. Dalam ilmu politik, ketika negara memperpanjang masa jabatan atau usia pensiun kelompok tertentu, kelompok strategis
dalam hal ini baik itu birokrasi sipil, birokrasi kepolisian maupun birokrasi militer, maka efek objektifnya adalah memperpanjang keberadaan elit yang sedang berada dalam struktur kekuasaan saat ini. Gitu. Nah, jika kebijakan semacam itu terjadi berdekatan dengan momentum politik besar seperti menjelang pemilu atau pemilihan presiden tahun 2029, wajar saja jika muncul tafsir terdapat dimensi konsolidasi kekuasaan seperti yang Anda tanyakan itu. Namun tafsir tersebut menurut saya juga harus dibedakan dari tuduhan bahwa ada konspirasi politik tertentu. Yang pasti kebijakan itu menghasilkan stabilitas personil dan otomatis memperlambat pergantian elit. Misalnya dari kepolisian tadi. Saat ini usia Listio Sigit Prabowo 57 tahun dan hampir 6 tahun menjabat. Kalau kemudian ini diketuk berarti dia akan pensiunnya 2 tahun kemudian, ya kan? Ya, 2 tahun kemudian dari 2027 berarti 2029. Wajar publik melihat, loh kok ini 2029 belum pensiun? Dia akan dimanfaatkan oleh siapa? Belum lagi dalam RUU itu perwira tinggi kepolisian bintang 4 sama dengan TNI pensiunnya 63. Ya kan? Artinya dia tambah 3 tahun dari 2029. Berapa? 2032. Ada plusnya lagi. Bintang 4 bisa sampai 65. Jika itu dibutuhkan ada keahlian khusus. Apalagi oleh presiden. Berarti masuk lagi dia 2034. Pilpres lagi kan? Iya kan? Loh, ini mengerikan. Artinya kasihan birokrasi di kepolisian. Orang yang akan menjadi Kapolri jadi repot kalau dia sampai diperpanjang. Makanya saya bilang, loh ini lembaga kepolisian atau lembaga kerajaan. Seseorang tidak diganti-ganti. Artinya ini 6 tahun ya, beliau menjabat. Kalau ditambah lagi, sampai berapa tahun? Bisa 12 tahun kan hitungannya. Masa iya Listio menjadi Kapolri 12 tahun? Ini tentu tidak sehat. Nah, artinya yang ke bawah-bawah seperti apa? Karena itu seperti Pak Ugrosono bilang, urutan sampai titik-titik sampai tertentu. Misalnya ini sampai 63 yang bintang 4, terus bintang 3-nya sampai 62 gitu kan. Bintang 2-nya sampai 61, kemudian bintang 1-nya sampai 60. Memang di dalam birokrasi sipil itu ya, eselon 1 dan 2 bisa sampai 60 tahun. Itu masuk akal. Makanya kemudian TNI Polri mengejar itu, minta kesetaraan kan. Kira-kira seperti itu. Dan memang harus dipertimbangkan masa-masa, termasuk libatkan semua pihak. Usia harapan hidup orang Indonesia, terutama laki-laki, memang sampai 74 tahun. Bertambah lah ya. Iya, usia presiden saat ini kan. Nah, seperti itu. Dan tentu saja ini juga harus dipertimbangkan di negara-negara demokrasi. Usia rata-rata pensiun memang 60-an. 60 sampai 63 itu memang betul. Tapi alasannya memang harus masuk akal. Kira-kira jangan alasan itu dipakai untuk kepentingan orang-orang tertentu. Karena itu menurut saya benar juga Pak Ugro. Ketentuan ini kalau bisa berlakunya 3 tahun kemudian. Yang sekarang ini tidak terkena itu gitu. Kalau ketentuannya untuk yang sekarang menjabat, baunya ya ada konflik of interest begitu. Apakah keluarnya rencana undang-undang ini itu kemudian menguatkan kesan bahwa selama ini Presiden Prabowo Subianto nyaman dengan Pak Sigit Listio, dan karena itu
tuntutan publik, tuntutan reformasi Polri, beliau diganti itu tidak pernah berlangsung. Nah, begini ya, ini politik. Saya melihatnya ada jasa dalam tanda petik kepolisian pada saat Jokowi menjadi presiden. Yeah. Merasa terbantu sekali. Maka munculkan istilah parcok itu. Iya, betul. Sampai dengan pemilu 2024 itu. Yeah. Partai coklat itu ya? Iya, partai coklat. Dalam kondisi negara darurat, ya, itu yang paling dibutuhkan oleh negara itu antara lain kepolisian. Soal-soal yang ilegal itu ditangani kepolisian. Judi online, prostitusi, narkoba, dan institusi ini kalau pikirannya kotor bisa mendapatkan dana dari situ. Negara juga artinya siapa yang berkuasa membutuhkan itu. Nah, mungkin ada kebutuhan kekuasaan untuk memperpanjang Listio Sigit Prabowo. Padahal ini adalah warisan lama. Makanya sering saya bilang tadinya kemungkinan Prabowo ini tubuh, wajah dan tubuhnya itu seperti Rembo, tapi hatinya hati Rinto. Ini harus diterangkan ya, generasi milenial sama Z kurang Rembo itu kan kalau dalam film itu ya, dia tokoh veteran militer sendirian gitu ya. Padahal Amerika kalah perang di Vietnam, tapi dalam film itu dia menang, baik di Vietnam maupun Afghanistan. Iya kan. Rinto Harahap ini adalah pencipta lagu, pemain band, penyanyi yang isi lagu-lagunya melankolis gitu ya. Dia gampang luluh. Nah, makanya kemungkinan ketika Kapolri Listio Sigit Prabowo itu mau diganti, yang saya pikir tadinya akan keluar Perpu dan digantikan oleh yang lain, mungkin dia ungkapkan jasa-jasa saya loh kira-kira begini, luluh. Jadi tidak jadi diganti. Kira-kira juga seperti itu. Misalnya banyak yang ada desas-desus, banyak yang meminta supaya Teddy Indrawijaya, Letkol Teddy Indrawijaya dikembalikan ke TNI, tapi mungkin dia juga mengatakan cukup lama menjaga Prabowo, luluh, jadi nggak jadi dikembalikan ke TNI. Itulah yang saya bilang, tubuhnya Rembo, hatinya Rinto. Ya, saya kira ini yang harus juga diingatkan supaya Presiden Prabowo jangan hatinya seperti Rinto lah dalam urusan kenegaraan. Iya. Pak Ugro, ini kan hal yang menariknya begini di RUU ini, bahwa yang masa dinasnya akan diperpanjang itu justru adalah lapisan senior, ya kan? Bukan di bawahnya gitu. Ini bagaimana kelihatannya kalau saya mencoba untuk tahu daleman Polri ya, melalui kacamata Bapak yang bagaimanapun sudah keluar, tapi tentu kan masih punya sentuhan terhadap mereka. Bagaimana sih sebetulnya perwira-perwira menengah ke bawah memandang persoalan ini? Ya, mungkin di antara mereka takut berbicara ya. Takut berbicara karena masih dinas aktif. Jadi bagi saya seharusnya ada saluran di situ ya. Jadi undang-undang ini sebetulnya kan harusnya berlaku umum bagi setiap anggota Polri. Kemudian untuk masalah jabatan atau pangkat harus dibedakan, Pak. Pangkat atau jabatan dalam piramida struktural dan ada yang di dalam fungsional. Fungsional itu unlimited lah, nggak ada masalah. Ya, jadi usia 60 itu ada dalam piramida struktural. Itu harus dipatuhi semuanya. Jadi misalnya gini, piramida struktural bintang 4 itu hanya 1. Itu mencapai usia 60 di situ. Nah, bintang 3 ada berapa di situ misalnya? Nggak ada masalah, mau 5, mau 6, mau 7, silakan. Kemudian bintang 2 ada berapa? Mungkin lebih banyak. Terus bintang 1 lebih banyak lagi. Komisaris besar polisi, ya, sampai yang terbawah. Itu ada piramidanya seperti itu. Nah, kalau ini undang-undang ini dibagi-bagi dengan sebutan ada bintang, ada yang tamtama hanya 1 tamtama saja. Padahal tamtama itu ada
Barada, Baratu, Baraka mungkin ada nih. Terus Kopda ada, ya kan. Terus Bintara situ brigadir, ada Bribda, Bribtu, Bribka, Brigadir, ada 4. Kemudian ada perwira pertama, ada 3. Ibda, Ibtu, AKP. Baru Pamen, Kompol, AKBP, Kombes. Nah, matinya dibagi 3 lagi. Bagi 4, bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada bintang 4. Nah, kenapa undang-undang harus mengatakan begitu? Jadi kalau usia itu berlaku untuk semua manusia yang ada di Polri. Bukan dilihat dari kelompok pangkat atau jabatannya. Usia manusia yang ada di Polri itu 60. Dalam penilaian Bapak, dengan katakan saja yang tadi Bapak katakan sebelumnya, maaf, lucu, kemudian tadi barusan keanehan, apakah, katakan saja dah, RUU ini menurut Bapak kurang begitu, kurang begitu firm dari sisi legalitas? Karena dia tadi lebih seperti perpu atau apa? Ya, jadi gini, ini kan inisiatif DPR. Jadi ya kita nggak usah tutup mata lah. Ini udah lama sebenarnya. Ada apa DPR selama ini gitu loh? DPR tahu tentang kepolisian nggak secara dalam? Seharusnya kan ini berasal dari usulan dari pemerintah, dari kepolisian. Tapi sudah bicarakan dengan para purnawirawan. Jadi yang kita jaga ini marwah Polri itu tadi yang struktural dulu, Pak. Jangan diganggu dulu struktural ini gitu loh. Jadi jangan sampai ada misalnya katakan bintang 4 Polri yang aktif 2. Nggak bisa, Pak. Bintang 4 itu 1. Jadi kalau bintang 4 itu seharusnya ini kan katakanlah penguasa tertinggi nih, rajanya nih. Nah jangan sampai ada 2, misalnya bisa fungsional Pak, bintang 4. Berarti kan ada bintang 4 aktif, 1 struktural, 1 fungsional, itu jangan sampai. Jadi kalau sudah bintang 4 itu sudah mencapai puncak karir, ya udah siap untuk mungkin penugasan sebagai menteri dan sebagainya masih bisa lah di situ. Nah inilah yang saya katakan agak anehnya kenapa bintang 4 bisa 63 sendiri. Kalau yang jabatan karena dia punya kemampuan jabatan fungsional bisa sampai 62, jabatan ahli 62. Tapi Kapolri kok 3 tahun, ada apa? Beda angka 3 dan angka 2 di tahun ini kan ada sesuatu yang diselipkan, ada apa gitu loh. Jadi jangan ganggu Polri dengan masalah-masalah seperti ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi silakan lah kalau yang di luar struktural tadi misalnya sampai 70 saya setuju. Tapi yang struktural itu 60. Ya, seperti contoh begini. Pendidikan Polri misalnya, Pak. Itu kan ada tamtama. Berapa tamtama yang dibutuhkan? Kita kan sejak reformasi itu belum pernah dihitung lagi, Pak. Tamtama dibutuhkan berapa? Kalau bilang piramida kepangkatan, berarti tamtama ini harus lebih banyak. Tapi nggak bisa. Ternyata tamtama tidak terlalu banyak. Nah, mulai brigadir. Itu paling banyak. Baru naik ke atas, lebih kecil, sampai ke titik puncaknya di situ. Nah, kalau ini nanti pangkat dan pendidikan disesuaikan, ya kan? Saya pribadi melihat bahwa setelah brigadir ini berpangkat brigadir kuning 4 itu, Pak, itu otomatis mendapat perintah dari organisasi untuk mengikuti pendidikan supaya dia bisa menjadi perwira. Jadi tidak perlu lagi nanti ikut seleksi untuk menjadi perwira, sehingga nanti dia naik lagi pangkat. Kalau di TNI dulu ada Perda Pertu. Nah, polisi bagi saya pangkat Aibda itu dibuang saja. Jadi setelah brigadir tadi, berarti dia sudah bertugas kurang lebih 14 tahun. 14 tahun, ya kan? Dia ambil S1 di PTK sekarang, ya kan? Kemudian 2 tahun lah. Tapi pendidikan brigadirnya kita harapkan, itu kan pendidikan tinggi Pak, brigadir itu, SPN. Itu 3 tahun, bukan 7 bulan lagi. Nah, berarti dia usia 21 sudah bribda. Nah, pada saat usia 34 atau 35, dia sudah brigadir, dan di situ dia mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Nah, dia mendapatkan nanti S1 di situ, dan otomatis langsung jadi perwira. Jadi usia 36, seorang brigadir itu sudah menjadi perwira. Ya, 36, kalau sekarang 60, berarti ada kesempatan 24 tahun. 24 ya, 24 tahun, dia bisa mencapai pangkat kombes. Ya kalau baik bisa brigjen. Tapi kalau akabri lain lagi. Kalau misalnya dari Akpol, itu terakhir bisa pangkat minimal brigjen. Jadi nggak ada lagi brigadir nanti yang pensiun pangkatnya masih
inspektur 2, inspektur 1. Itu harus mencapai pangkat kombes di situ. Jadi ada kesetaraan di situ. Makanya saya selalu katakan kalau bisa hal-hal seperti ini diatur ya, ditentukan. Kepangkatan Polri itu harusnya diatur dalam undang-undang, Pak. Iya. Dari pangkat yang paling rendah sampai tertinggi di itu. Iya. Bukan malah yang dimasukkan ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Itu menurut saya enggak. Sebutan pangkat di polisi itu harus utuh. Ada misalnya berapa pangkat level itu. Itu dimasukkan di situ. Oke. Penginting. Iya. Dulu di masa Orde Baru kita mengenal ada 3 mesin politik yang menggerakkan politik negeri ini. Apalagi meskipun ada 3 partai, kita tahu bahwa partai yang sangat kuat adalah satu waktu itu. Ketiga mesin itu waktu itu adalah ABRI, TNI saat ini, birokrasi, dan Golkar. Ya. Apakah rencana TNI sudah tuh dinaikkan, kemudian polisi saat ini dan ASN, apakah TNI, Polri, dan ASN ini sejatinya akan dijadikan semacam ABG-nya di masa lalu? Iya. Gitu? Kira-kira gitu. Jadi ABG gitu, A-nya ABRI dalam hal ini tentu TNI dan Polri kan, begitu. Ya dalam demokrasi modern, pemilu memang menentukan legitimasi ya di satu sisi. Namun kemampuan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas nasional tetap bergantung pada 3 pilar itu, yaitu birokrasi sipil ya sebagai mesin administrasi negara, birokrasi kepolisian sebagai instrumen keamanan ketertiban masyarakat, kemudian birokrasi militer sebagai instrumen pertahanan keamanan negara. Maka memang betul sejak era demokrasi terpimpin, bukan era Orde Baru saja. Jadi demokrasi terpimpin dan Orde Lama, ketiganya menjadi tulang punggung negara. Meskipun mekanisme kontrol politik terhadap mereka berubah-ubah ya sampai era reformasi. Ya betul, mereka apalagi kepolisian dan juga birokrasi sipil kan berhadapan langsung dengan rakyat. Ya. Polisi berhadapan dengan rakyat. Diuntungkan sekali tuh. Ya. Karena itu betul-betul yang disebut birokrasi ada perpanjangan tangan rakyat kepada pemerintah dan negara. Otomatis ini perpanjangan tangan negara atau pemerintah kepada rakyat. Jelas dibutuhkan. Bayangkan sekarang misalnya TNI dan Polri disatukan jumlahnya sekitar 1 juta. Ditambah birokrasi sipil 6,5. Jadi 7,5 juta. Itu menguntungkan sekali. Jadi saya pikir betul ketiganya menjadi mesin bagi negara. Kalau di zaman dulu demokrasi terpimpin, oke lah ya, kita tahu sisi-sisi degilnya. Bagaimana Orde Baru juga begitu, menjadikan mesin ini seolah sah untuk menjadi mesin politik satu kekuatan tertentu. Tapi kan setelah reformasi, kepala kita, kemudian sisi-sisi etika dari demokrasi kan tidak begitu. Artinya kalau ini akan ASN, kemudian TNI dan Polri akan dijadikan semacam ABG di masa lalu, itu kan menyalahi atau mengingkari reformasi. Apakah begitu? Karena itu kontrol terhadap negara, terhadap pemerintah itu harus kuat. Misalnya, kan ada Kompolnas. Harusnya betul-betul mengawasi kepolisian. Ada Komjak juga. Kejaksaan. Kejaksaan. Nah, Komisi Kejaksaan. Harusnya juga gitu. Kalau ada yang keliru dari kejaksaan. Seperti itu. Terus ada kehakiman juga ada kan. KY kan. Nah, jadi ada pengawasan. TNI kan nggak ada juga. Karena itu ada layer di atas Kementerian Pertahanan. Ini kan dalam hal ini kan misalnya ya, dari sisi usia pensiun, polisi ingin sama dengan TNI, alasannya kan gitu ya kemarin pertanyaan. Tapi kalau kita lihat lagi ke TAP MPR ya, TAP MPR nomor 6 dan 7 tentang TNI dan Polri tahun 1999, keduanya langsung di bawah presiden ya. Tapi TNI mau tuh ada di atasnya lagi ada kementerian. Mau tuh.
Polisi kan nggak mau. Iya, betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau TNI juga kelakuannya mirip-mirip kebijakan kepolisian yang menolak kemarin kan, kalau memang di bawah kementerian, itu gimana negara? Kan nggak patut dicontoh. Defensif langsung menolak gitu kan, harusnya enggak. Dipikirkan bersama-sama, karena di negara-negara demokrasi itu rata-rata kepolisian itu tidak langsung di bawah kepala pemerintahan atau presiden maupun perdana menteri. Ada layer di atasnya dan rata-rata di bawah Kementerian Dalam Negeri ya? Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Seperti itu rata-rata. Itu negara demokrasi loh. Katanya kita mengklaim sebagai negara demokrasi. Nah, militernya memang di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi supaya ada kontrol kalau dia salah. Ini kan enggak. Jadi dia cenderung menjadi alat pemerintah. Nggak boleh. Dia itu organ negara, bukan organ pemerintah. Nanti dipakai oleh presiden untuk presiden dalam hal ini kepala pemerintahan untuk kepentingannya, termasuk itu tadi kecurigaan untuk pemilu presiden. Apakah begini? Di satu sisi Polri kemarin menolak untuk berada di bawah satu kementerian tertentu. Di sisi lain presiden pun merasa nyaman kalau kepolisian langsung berada di bawah dia. Apakah ini ada semacam, saya tidak bisa mengatakan itu ya, tapi ada semacam pseudo simbiosis mutualisme. Oh iya betul. Masing-masing merasa nyaman, kemudian masing-masing tahu sama tahu pada suatu saat mana saya akan memberikan sesuatu pada Anda, dan saya juga di sisi lain akan memberikan reward-nya pada Anda. Gitu. Apakah begitu yang terjadi? Iya betul, karena memang kita juga nggak bisa berharap dari Komisi 3 DPR. Parlemen yang harusnya mengawasi, maka Pak Ugro Seno misalnya, yang mantan polisi, dia mau mengawasi gitu loh. Ya kayak saya juga, saya mau mengawasi. Makanya saya pakai merah putih ini, kritiknya adalah demi merah putih gitu loh. Demi bangsa dan negara, bukan karena kebencian. Kalau misalnya ini dibiarkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, itu artinya Pak Presiden memang tidak punya komitmen yang kuat untuk berdemokrasi dalam urusan ini. Saya tidak mau menuding seperti itu. Saya juga tidak menuding, bertanya saya. Iya, oleh karena itu harus dikontrol juga. Presiden juga harus diingatkan. Presiden itu bukan malaikat kan, dia bisa salah. Sebagai makhluk politik, dia punya kepentingan yang sama. Dia merasa bahwa saya waktu itu kalah 2 kali, ini gara-gara Parcok, ya kan? Saya akhirnya membutuhkan Parcok juga. Loh nyaman juga, enak. Karena itu tadi kan, misalnya orang mendukung pilihan tertentu misalnya, tapi didekati, kalau kau mendukung ini, aku tarik loh kasusmu. Karena polisi itu betul-betul berpotensi menjadi super body. Dia punya senjata api, punya senjata hukum. Kalau nggak mempan dengan hukum, pakai senjata api. Ini makanya tugas kita dalam dialog ini juga harus membatasi kekuasaan atau apalagi kekuasaan koersif, baik itu militer maupun kepolisian, itu harus diawasi supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak disalahgunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Siapapun, bukan Prabowo saja, siapapun nanti yang menjadi presiden. Begitu. Pak Ugro, adakah hal-hal lain di seputar RUU ini selain urusan usia pensiun tadi yang ketika Bapak telaah memunculkan mungkin semacam tadi keanehan, tanda tanya dan sebagainya? Ya, banyak sebenarnya. Ya, salah satunya mungkin. Jadi karena ini dianggap final draft. Jadi saya nggak tahu yang membuat ini RUU ini dari Komisi 3 mungkin ya DPR ya. Contoh begini. Fungsi pengawasan, ya kan? Saya dulu pernah di Propam, ya kan? Jadi saya beri contoh saja, waktu saya berbeda pendapat, itu bukan melawan, berbeda pendapat dengan pimpinan saya, ya. Seharusnya yang memeriksa saya siapa? Ini berbeda pendapat, karena belum tentu saya yang salah, belum tentu pimpinan yang salah. Mungkin saya yang salah, mungkin pimpinan yang salah. Nah,
yang menentukan ini siapa? Bukan Propam. Gitu loh. Makanya saya pernah bicara, seharusnya di undang-undang dibentuk. Ini selain Komisi Kode Etik, harusnya juga ada Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri tidak memeriksa seperti Propam, berbeda, Pak. Di situ. Ini hanya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, ya kan, menjadi alat bukti dalam rangka mungkin dugaan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap internal etika profesi itu. Jadi misalnya gini, saya seharusnya kalau dulu berbeda pendapat dengan pimpinan, saya diperiksa itu, tapi yang periksa kan nggak ada nih. Nah, misalnya ada anak buah ingin melaporkan Kapolres atau Kapolda atau atasannya. Kalau dia lapor ke Propam, kan namanya diketahui dia lapor. Dan dia bisa dikencet habis, ditindak habis. Jeruk makan jeruk itu ya. Ya ini jadi karena banyak yang akhirnya dijadikan di PTDH. Karena dianggap dicari-cari kesalahan anggota kan lebih banyak. Nggak masuk sehari, 2 hari, 3 hari bisa kena apa namanya disersi. Nggak masuk dinas nih. Nah, saya sebenarnya berharap melihat di RU ini ada masalah Kompolnas. Kompolnas itu sepertinya dibesarkan tapi diberi beban terlalu banyak. Harus melaporkan ke DPR secara rutin. Periodik ya? Ya, secara periodik lah. Loh, apa tugas Kompolnas terhadap tanggung jawab Kompolnas pada DPR? Itu. Jadi Kompolnas ini harusnya ditingkatkan dalam hal begini. Dia bisa menerima pengaduan anggota yang melaporkan pimpinannya. Nah, kemudian Kompolnas berkoordinasi dengan Propam agar disiapkan sidang Dewan Kehormatan Polri. Nah, Dewan Kehormatan Polri ini pasti ada penuntutnya, Mbak. Penuntutnya itu jenderal-jenderal yang ada di Propam. Nah, Dewan Kehormatan ini anggotanya harus ganjil 9 misalnya. Satu dari Kadipropam, makanya saya usulkan Kadipropam itu harus bintang 3. Tidak bisa bintang 2. Nah, yang lainnya dari luar, dari Kompolnasnya ada, kemudian dari masyarakat, pakar-pakar seperti Pak Dr. Slamet Ginting juga bisa dari situ. Ini ad hoc. Nah, itu memutuskan. Putusan Dewan Kehormatan Polri ini hanya satu, anggota tersebut masih layak atau tidak layak. Kalau tidak layak, PTDH. Pemberhentian dengan tidak hormat ya? Iya, tapi kalau masih layak, berarti dia sudah dilindungi oleh Dewan Kehormatan ini. Karena banyak kasus anak buah dilaporkan oleh atasannya langsung di PTDH, terus dia mengadu kemana? Akhirnya setelah sidang kode etik, banding. Kalau ke sidang kode etik nggak perlu ada banding, bukan sama dengan pengadilan biasa. Gitu loh. Ini mungkin yang perlu disempurnakan, tapi di undang-undang tidak ada. Ya kan? Jadi masih fungsi pengawasan, justru di sini yang menurut saya agak berbeda saya dengan RU ini. Pengawasan ada 3. Pengawasan penyidikan, kemudian inspektorat atau irwasum, yang ketiga Propam, etika profesi. Nah, selama ini pengawasan penyidikan ini sebetulnya bagaimana berperan itu sama dengan gelar perkara. Baik tingkat Polres, Polda, maupun Mabes. Nah, beda Pak, gelar perkara dengan pengawasan penyidikan. Gelar perkara ini diatur dengan hukum acara pidana. Gelar perkara itu dengan hukum acara pidana apabila kasus yang diduga pidana kemudian dilakukan setelah terbit SPDP dilakukan penyelidikan tidak cukup bukti, itu sebelum diputuskan oleh penyidik perkara itu pidana atau bukan harus digelar perkara. Jadi gelar perkara itu untuk menentukan perkara itu tidak pidana atau bukan gitu. Jadi bukan pengawasan. Nah, pengawasan penyidikan harusnya masuk ke dalam Propam. Nah, makanya Propam kita usulkan di situ serendah-rendahnya berpangkat AKBP karena sudah pernah jadi Kapolres, sudah Sespim dan sebagainya. Dan dia bisa jabatan fungsional di Propam sampai pangkat bintang 2, Pak. Tidak usah pindah-pindah dulu. Nah, setelah bintang 2 baru dia masuk posisi Kapolda seperti itu. Nah, ini di sini yang di undang-undang ini masih rancu, masih sumir lah. Ya. Yang kedua, masalah penugasan di luar Polri. Ini kan dulu pernah ada putusan MK nomor 114 ya, tahun 2025. Ya kan? Itu kan membatalkan penjelasan pasal 28 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Tentang penugasan tadi. Ini masih rancu di situ. Jadi di sini dimasukkan lagi di undang-undang RU ini. Ya.
pasal 28-nya dimasukkan bahwa anggota Polri yang akan melakukan penugasan di luar harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Tapi di bawahnya ditulis beberapa lembaga yang bisa di penugasan anggota Polri adalah ada 17 kalau salah. Iya, 17. 17 ya. Tapi saya tanda tanya begini. Berarti ini kan berbeda dengan putusan MK. Iya. Ya kan? Betul. Yang pertama, yang kedua, kementerian lembaga ini yang ada, justru Kementerian Dalam Negeri nggak ada. Dari 17 ini. Iya. Terus ada satu lagi, ada beberapa kementerian yang nggak ada. Nah, dalam RU ini yang pasal, nggak tahu ada pasal 2 Romawi terakhir itu, disebutkan bagi pejabat Polri yang penugasan di luar sebelum undang-undang ini diundangkan, ya kan, di beberapa kementerian lembaga yang tidak tersebut 17 tadi, harus alih status menjadi ASN. Nah, ini undang-undang kok malah membingungkan kalau dibolak-balik seperti itu. Ya, jadi bagi saya jangan sampai undang ini benturan dengan putusan MK di situ, ya kan. Kemudian kalau misalnya mau diperbanyak pangkat di Polri, saya lebih sependapat, lebih setuju kalau jabatan fungsional ini dibesarkan. Jadi saya katakan tadi misalnya di Propam, masuk AKBP, dia nggak usah keluar lagi untuk Kombes. Sampai Maijen tadi kata ya, Bapak. jadi penuntut nanti. Nah, kemudian bisa naik Brigjen di situ. Bisa bintang 2. Nah, jabatan fungsional setelah 60 itu juga tidak harus nanti dia pensiun umur pangkat bintang 2, jabatan fungsional nanti ditentukan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 misalnya itu. Itu masih bisa naik fungsional. Jadi seorang anggota Polri yang pangkat usia 60 bintang 2 nanti begitu pensiun benar resmi dari anggota Polri karena jabatan fungsional bintang 3. Itu loh. Jadi ya termasuk apalagi di situ Kompolnas ya. Kompolnas tadi saya rasa Kompolnas harus tetap diwaspadai karena kalau saya lihat beban Kompolnas itu terlalu banyak. Besar, ya kan? Jadi ini perlu ada suatu diskusi, dialog lagi. Jangan dianggap bahwa ini sudah final. Kalau menurut saya ini masih sangat sumir RU ini gitu loh. Ya, kita bisa diajak dialog seperti itu untuk bisa menyempurnakan RU ini. Bang Ginting, berkaitan dengan tadi pasal berapa saya lupa, tapi 28. Ini 28 ya yang kemudian pernah dikritisi oleh MK dengan keluarnya putusan 114 soal penugasan itu tadi. Penjelasan pasal 28 itu yang Iya, betul. Tapi kemudian ini masuk lagi pada RU ini. Sementara dan ada juga tadi tentang penugasan ke sekitar 17 kementerian dan lembaga tadi. Nah, ketika urusan 17 ini mencuat, 17 kementerian lembaga, kemudian putusan 114 dari MK itu mencuat, itu kan kemudian publik bergerak, publik menyuarakan. Tapi mengapa seolah tidak didengar sama sekali baik oleh DPR yang kemudian mengusulkan dan kemudian oleh pemerintah juga yang mendengarkan sebetulnya aspirasi publik yang waktu itu begitu mencuat ini. Iya, saya kira nih kepentingan politiknya sangat terasa. Jadi ini digunakan dalam pertarungan politik. Ketika kalah ya, di lapangan, ya dia menggunakan parlemen gitu lah. Ya ini parlemen akhirnya kita bertanya, ini sebenarnya wakil rakyat atau wakil siapa sih? Gitu kan. Oleh karena itu betul-betul harus fungsi parlemen juga adalah mengontrol eksekutif. Ini kan tidak. Mengawal apa? Mengawasi ketika kepolisian keliru, ketika pemerintah keliru, kan seperti itu. Tapi kan ini bagian dari satu rangkaian. Apa yang salah oleh pemerintah, apa yang salah oleh kepolisian didukung. Ini akhirnya pihak-pihak tertentu ini tidak pernah merasa bersalah kan gitu. Suara kita ya cuma menguap di udaranya. Karena eksekutornya ada di pemerintah dan juga ada di parlemen. Undang-undang itu kan buatan bersama. Inisiatif boleh dari parlemen, boleh juga dari pemerintah. Kita tidak ingin kemudian akhirnya publik tidak percaya pada parlemen, publik tidak percaya pada pemerintah. Lalu siapa yang menyuarakan? Ya kita ini di dalam dialog ini. Kan sudah diingatkan, keputusan MK itu harusnya dihormati.
bukan kemudian menyelundupkan lagi di sini gitu loh. Jadi ini kita nggak selesai-selesai urusannya. Babaliut kata orang Sunda gitu. Jadi benang kusut. Sebenarnya benang kusut itu udah dipotong. Kesalahannya adalah ya selalu menurut saya harus ada sinkronisasi antara undang-undang ASN, undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Jangan kemudian tumpang tindih gitu loh. Dibikin sama, setara mereka. Kan sebenarnya sama-sama aparatur negara. Yang satu aparatur sipil negara, yang satu aparatur sipil bersenjata negara, yang satu aparatur militer negara. Karena itu juga yang menarik kan sekarang komisi ASN kan udah nggak ada juga. Siapa yang mengawasi? Lalu nggak ada komisi militer nasional kan juga. Itu kan repot. Menurut saya dibikin setara aja. Kalau ada Kompolnas, tapi betul-betul Kompolnasnya independen, bukan bagian dari orkestrasi kelembagaan polisi. Harus yang independen. Sekarang begitu. Loh sekarang kan dianggap tidak independen, bagian dari orkestrasi tadi. Sama dengan Komisi 3 itu. Jadi menurut saya juga harus ada komisi militer nasional, ada komisi kejaksaan, ada KY. Ya kok juga lucu sekarang komisi aparatur sipil negara dibubarkan. Saya juga bingung. Jadi ini negara kok seperti negara yang baru didirikan, padahal udah 80 tahun. Jadi birokrasinya amburadul, aparatur pengawasan nggak ada. Negara ini kan harus dibagi. Selain eksekutif, legislatif, yudikatif, kita juga sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 kita bukan trias politika loh, tapi trias politika plus 2. Ada Dewan Pertimbangan Agung untuk mengawasi presiden yang keliru dan lembaga-lembaga negara yang keliru. Ada juga Badan Pemeriksa Keuangan. DPA-nya kan udah nggak ada juga. Ya nggak ada gitulah. Iya kan, DPA-nya nggak ada, Badan Pemeriksa Keuangannya nggak ada. Jadi apa yang dicita-citakan oleh the founding fathers kita, kok malah dipenggal pada saat era reformasi. Itulah menurut saya kekeliruan kita di dalam amandemen 4 kali itu, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Kita kembalikan lagi ke niat cita-cita para pendiri bangsa, termasuk bagaimana negara menginginkan kepolisian yang ideal seperti apa, TNI yang ideal seperti apa. Mereka ini orang-orang yang nggak punya kepentingan, beda dengan yang sekarang, kepentingannya banyak. Nah, kira-kira begitu. Pak Ugrowaseno, jadi banyak kritik yang mengatakan bahwa dalam 2 pilpres terakhir itu Polri tidak sepenuhnya steril atau bahkan sangat tidak steril, sampai kemudian muncul apa yang tadi dikatakan Bang Ginting sebagai sindiran Parcok itu. Nah, apakah kemudian ada indikasi bahwa polisi akan diperlakukan sama? Saya katakan diperlakukannya dalam tanda petik karena dalam banyak hal polisi juga seolah-olah menikmatinya. Apakah akan diperlakukan sama pada 2029 mendatang, dan Anda sebagai bagian dari purnawirawan, suara purnawirawan bagaimana sih tentang persoalan ini? Tentang Parcok terutama? Ya, kita tidak bisa lari dari statement seperti itu. Kita juga tidak menghendaki kalau ada sebutan partai coklat. Ya kan? Kita pengen polisi kembali kepada marwahnya sebagai alat negara. Ya kan? Tadi kalau saya singgung sedikit, misalnya mungkin undang-undang ASN perlu dibagi 2 di sini. Disebutnya undang-undang aparat. Undang-undang aparat itu ada 2, aparat pemerintah dan aparat negara. Seperti itu. Untuk tidak membedakan antara ada ASN, ada Polri, ada TNI dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi berkaitan dengan dugaan partai coklat, justru ada bau-bau seperti itu RU ini, yaitu klausul yang mengatakan bintang 4 bisa sampai usia 63 sesuai dengan kebutuhan presiden. Kebutuhan ini luas. Kata-kata kebutuhan itu bisa di-bold, diperbesar di situ. Ada apa nih kata-kata kebutuhan? Siapa yang menyebutkan kata-kata kebutuhan di situ? Saya mewaspadai di situ. Jadi
ya kita koreksi, berarti kita kan cinta Polri. Betul, betul. Ya, sama dengan seorang istri kalau lihat suaminya pakai dasi miring dulu kan. Iya, diperbaiki lah ya. Pernah kan dulu Menteri BUMN membetulkan dasinya salah satu menteri itu loh. Karena Menteri tidak lurus. BUMN-nya Pak Bu ini, Bu Rini ya? Iya, seperti itu. Itu karena itu ya saya yang ingin tampilan yang bagus, tidak mengkritik itu benci, nggak ada seperti itu. Jadi kita mengharapkan Polri ke depan kembali ke marwahnya tadi. Malah yang lebih ideal lagi, kalau bisa peran polisi sebagai dinas pengawas keselamatan negara itu dihidupkan kembali, gitu loh. Jadi jangan sampai terlibat ke masalah politik. Di RU ini juga ada polisi melaporkan tentang masalah program pengembangan pendidikan kepada DPR. Nggak ada kewajiban kita melaporkan kepada DPR laporan secara periodik, nggak ada. Tapi dimunculkan di situ seolah polisi di bawah DPR lagi, di bawah presiden. Nah ini yang bahaya di situ. Jadi mohon saya kalau bisa RU ini ditinjau kembali, jangan buru-buru, dan sekali lagi kalau pun akan diberlakukan 2026 dengan berbagai koreksi, itu diberlakukannya 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan seperti KUHP kita seperti itu. Bang Ginting, iya. Apa yang harus dilakukan atau dijamin agar revisi Undang-Undang Polri ini, revisi loh ya, Iya. revisi Undang-Undang Polri ini kemudian tidak terjerembab, menyebabkan sejarah mendung seperti dua Pilpres kemarin. Polisi dengan sangat sedih kita mendengarnya, disindir orang sebagai parcok. Ya, gejala negara aparat ya, dengan munculnya istilah parcok tentu tidak disukai ya, termasuk oleh Komjen Ugroseno dan juga para mantan Kapolri lain. Sakit hati sebenarnya. Betul. Jangan sampai ada lagi. Itu kritik. Karena itu jangan sampai kepolisian yang seperti sekarang ini melakukan kekeliruan-kekeliruan yang sama. Nah, memang ada indikasi negara kita menjadi negara aparat gitu kan. Yang ini tidak selalu otoriter. Ini kan jadinya cenderung jadi kok nih kita nggak bisa lagi membedakan mereka itu bagian dari kekuasaan atau apa kan gitu. Padahal dia adalah aparatur negara, bukan aparatur kekuasaan. Cirinya memang meningkatnya institusi keamanan, dalam hal ini keamanan ketertiban masyarakat, bertambah kewenangannya. Kewenangan sebagai aparat semakin bertambah gitu loh. Ini meningkat menjadi dia seperti bagian negara sendiri. Tidak boleh dikritik. Personifikasi itu nggak boleh. Misalnya kritik dulu. Soekarno adalah negara. Soeharto adalah negara. Terus Listio Sigit Prabowo adalah polisi. Mengkritik Listio adalah mengkritik polisi. Itu kan nggak bisa seperti itu. Kita harus pisahkan personifikasi. Jadi juga sama dengan mengkritik Presiden Soeharto sama dengan itu anti Pancasila misalnya. Nggak bisa begitu. Karena itu betul-betul revisi kebijakan harus terus dilakukan. Ini kan bukan kitab suci ya. Jadi kritik-kritik seperti yang disampaikan Komjen Ugroseno, karena memang kita mencari yang ideal gitu. Ini kan bukan kitab suci yang tidak boleh diubah. Maka betul usulannya. Ini jangan cepat-cepat nah. Kita rumuskan dulu. Kita duduk bersama dulu, mana yang kurang dan lain-lain. Makanya revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, dan ASN, ini dianggap ada pola manuver politik tertentu. Maka secara politik sulit juga dianggap semuanya sekedar kebetulan. Tapi memang ini by design ya. Karena apa? Terjadi dalam rentang waktu yang sangat berdekatan. Berdekatan dengan misal pemilu nanti. Menyangkut institusi strategis yang sama. TNI Polri kan institusi strategis. Birokrasi sipil negara juga strategis sekali.
Dan menjelang siklus 2029, apalagi kalau itu bisa sampai 65 segala macam tadi kan. 2034 ya. Iya, berarti bisa sampai 2034. Nah, pola ini tidak selalu berarti desain tunggal, ya kan? Tapi terkoordinasi. Dari mana? Ya dari parlemen, ya dari pemerintah. Bisa juga muncul karena semua elit negara memiliki kepentingan yang sama di situ. Nah, apa itu? Menjaga stabilitas dalam situasi global yang semakin tidak pasti, tapi juga ingin tetap berkuasa. Ini kan kekuasaan harus dibatasi. Menurut saya begitu. Terakhir, Pak Ugrosono, apa yang Bapak katakan, mungkin bukan amanatkan ya, yang ingin Bapak sampaikan, entah itu ke DPR yang tengah menggodok ini atau pada kepolisian sendiri? Ya, jadi sekali lagi RUU kepolisian ini menurut saya masih sangat sumir, walaupun dikatakan itu sudah final draft ya, seperti itu. Tapi perlu ditinjau kembali karena ini untuk masa depan Polri yang ke depan nanti. Jangan sampai undang-undang kepolisian ini 2002, sekarang mau dirubah 2026, berarti sudah 25 tahun kan? 25 tahun ya kan? Nah, jangan sampai tiap nanti ada 2 tahun lagi berubah lagi. Jadi perlu diminta masukan dari seluruh elemen lah, purnawirawan yang ada demi kecintaan kita terhadap Polri. Polisi itu bagian dari negara. Jadi Presiden jangan melihat bahwa Polri ini adalah alat saya, bukan. Polisi itu adalah alat negara. Makanya berada di bawah Presiden itu karena Presiden sebagai kepala negara. Jangan Presiden sebagai kepala pemerintah. Kalau alat pemerintah ini berarti polisi kan aparat pemerintah, ini berarti. Itu aparat negara ini. Makanya saya singgung sedikit, perlu undang-undang ASN dirubah nanti ke depan, undang-undang tentang aparat. Jadi aparat ada 2, aparat negara itu dan aparat pemerintah. Pemerintah ada 2, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, aparat negara ini banyak, Pak. Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, Mahkamah Agung. Ini banyak nih aparat, bea cukai, imigrasi di sini. Jadi ini tidak bisa dikatakan di bawah Presiden sebagai kepala pemerintah negara. Makanya saya kadang-kadang pemikiran saya pribadi, kalau polisi memang di bawah Presiden sebagai kepala negara, itu risiko dalam suatu politik negara yang besar. Ya, tapi polisi tidak perlu ikut rapat kabinet karena bukan aparat pemerintah. Gitu loh. Makanya kalau misalnya ada sebutan kementerian apa yang memfasilitasi, menjembatani antara Polri dengan Presiden ini, itu kementerian bukan atasan loh. Jadi mungkin Kemenhan itu bukan atasan, tapi sebagai bridging dengan Presiden. Jembatan ya. Ya, jadi misalnya strategi pembangunan, strategi anggaran, strategi pendidikan itu yang otaknya itu tank-tanknya adalah kementerian. Nah, polisi kebetulan sekarang tidak ada, jadi berdiri. Nah, mungkin pemikiran seperti Dr. Slamet Ginting ini perlu diakomodir. Jadi jangan merasa sekali lagi, oh ini kalau ada kementerian, di bawah kementerian bukan. Itu sudah perjalanan Polri sejak tahun 46. Di mana polisi langsung berada di bawah kementerian pernah, Kementerian Dalam Negeri pernah, justru 1 Juli 46 itu keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi polisi pernah menjadi Menteri Muda pernah, kemudian juga pernah di bawah Perdana Menteri. Kejaksaan juga. Ya, kejaksaan juga, dan kemudian di bawah Menhankam Pangap itu juga pernah. Nah, ini kalau dalam hubungan organisasi sebagai atasan dan bawahan seperti itu yang bahaya nanti. Tapi kalau sebagai bridging kementerian antara Presiden sebagai kepala pemerintah dengan Polri sebagai aparat negara tadi, itu masih bisa. Sehingga ke depan nanti kalau misalnya ada, katakan sekarang Badan Narkotika Nasional nih, BNN, ya kan, BNN, Polri juga ada narkotik. Nah, sebetulnya yang bagus bagaimana nih? Siapa yang memantau tentang peredaran narkoba di Indonesia nih? Apakah BNN atau Polri? Nah, menurut saya tugas Polri itu sekarang jangan dicopot, diambil satu persatu. Masalah korupsi ada KPK. Sebenarnya kalau Presiden tanya atau DPR tanya, polisi sanggup nggak memberantas korupsi? Sanggup, ya udah KPK bubarkan. Satu lagi, polisi sanggup nggak memberantas narkotika? Sanggup. Ya, BNN bubarkan dulu. Nah, yang berkaitan dengan perkembangan terorisme, narkotika, dengan korupsi tadi, cukup satuan-satuan tugas yang menganalisa di bawah kementerian tadi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ugrosono, terima kasih Bang Ginting
untuk waktu Anda dan apa yang telah Bapak berdua tuturkan dan dipirsa oleh pemirsa kita di rumah. Sobat Madilog, percakapan kita sesungguhnya bukan hanya tentang usia pensiun. Kita telah berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar, tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola kekuasaan. Setiap negara membutuhkan pengalaman, setiap organisasi membutuhkan kesinambungan, tetapi setiap bangsa juga membutuhkan regenerasi, sebab sejarah menunjukkan tidak ada peradaban yang runtuh karena kekurangan orang tua. Banyak peradaban runtuh justru karena terlalu takut memberi ruang kepada generasi muda. Maka pertanyaan yang tersisa kini bukanlah apakah usia pensiun boleh diperpanjang atau tidak. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah perpanjangan itu dilakukan demi kepentingan negara atau negara sedang dipakai untuk memperpanjang kepentingan segelintir orang? Publik mungkin tidak mengetahui seluruh percakapan di ruang-ruang kekuasaan. Tetapi publik selalu memiliki naluri. Dan naluri itulah yang hari ini bertanya, mengapa begitu banyak aturan berubah menjelang 2029? Mungkin semua ini murni kebutuhan organisasi, mungkin juga tidak. Karena itu demokrasi tidak meminta warga untuk selalu percaya. Demokrasi meminta warga untuk terus bertanya. Thomas Jefferson pernah mengingatkan, ketika rakyat takut kepada pemerintah, lahirlah tirani. Ketika pemerintah takut kepada rakyat, lahirlah demokrasi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kebenaran tidak lahir dari kebencian. Kebenaran lahir dari keberanian untuk bertanya. Dan bangsa yang berhenti bertanya, biasanya sedang bersiap kehilangan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.